Langit Gaza pagi itu tak pernah benar-benar cerah. Awan debu dan asap masih menutupi mentari yang harusnya membawa harapan. Tapi yang terdengar hanya jeritan, isak tangis, dan doa-doa yang seolah tak sampai. Di antara reruntuhan, seorang ibu duduk bersimpuh memeluk tubuh mungil anaknya yang sudah tak bernyawa. Anak itu baru belajar membaca, baru saja pandai menulis huruf-huruf hijaiyah. Tapi pagi itu namanya masuk dalam daftar korban. Tubuh sang ibu gemetar, matanya sembab. Ia tak tahu siapa yang harus disalahkan, tapi yang ia tahu bom itu datang dari langit. Dan seperti banyak ibu lainnya di Gaza, ia hanya bisa memeluk satu-satunya yang tersisa, doa. Di tempat lain, ribuan kilometer jauhnya, dari wilayah Yaman yang juga telah lama terbakar konflik, sekelompok pria berseragam menggenggam alat peluncur rudal. Mata mereka tak berkedip, wajah mereka tegas, tapi hati mereka terluka. Mereka menyaksikan gambar-gambar dari Gaza, melihat mayat anak-anak kecil terbaring dan ibu-ibu yang kehilangan segalanya. Mereka pun merasa terpanggil. Jika dunia diam, maka kami harus bersuara, ucap salah satu dari mereka. Dan rudal pun meluncur. Dari padang pasir Yaman menuju langit yang sama yang pernah menghujani Gaza. Tapi kali ini arahnya berbeda. Rudal itu diarahkan ke Israel. Ini bukan sekedar serangan, bukan sekedar pembalasan. Ini adalah jeritan hati dari saudara jauh yang merasa tak bisa lagi hanya menyaksikan. Kelompok Houthi yang selama ini dikenal dalam konflik internal Yaman kini menyerang keluar, menyerang Israel. Rudal-rudal mereka melewati Laut Merah, menggetarkan radar pertahanan udara, dan mengirimkan satu pesan, Palestina tidak sendiri. Namun, dunia pun gempar. Israel merespons dengan tegas. Militer diperkuat. Peringatan bahaya kembali dikumandangkan. Dan warga sipil, lagi-lagi mereka yang harus bersembunyi. Lagi-lagi mereka yang harus bersiap kehilangan. Tapi di balik itu semua, mari kita tanyakan. Siapa sebenarnya yang paling menderita? Bukan para politisi, bukan para jenderal, tapi para ibu. Ibu-ibu yang kehilangan anak. Ibu-ibu yang harus berdoa setiap malam agar suaminya kembali hidup-hidup. Ibu-ibu yang setiap hari menggenggam foto lama dan berharap itu bukan satu-satunya yang tersisa. Perang ini, seperti banyak perang lainnya, bukan hanya tentang wilayah atau kekuasaan. Air mata yang tak mengenal agama, tak mengenal batas negara. Air mata yang hanya berkata, kembalikan anakku, itu saja. Saat kita duduk di ruang tamu yang hangat, mendengar tawa anak-anak kita, mungkin kita bisa sejenak memikirkan mereka. Mereka yang tinggal di tenda-tenda pengungsian, yang hanya bisa berharap, semoga esok masih ada langit di atas mereka. Dan di saat seperti ini, kita bertanya, di mana dunia? Di mana suara kemanusiaan? Tapi mungkin suara itu bisa dimulai dari sini, dari kita, dari ibu-ibu yang tahu bagaimana rasanya kehilangan, dari hati yang tak ingin melihat anak-anak lain bernasib sama. Mungkin kita tak bisa mengirim rudal, tapi kita bisa mengirim doa, kita bisa mengirim suara, kita bisa mengirim pesan bahwa anak-anak tak seharusnya jadi korban, bahwa perang tak seharusnya jadi masa depan. Hari ini Houthi membalas, tapi esok siapa yang akan bangkit? Dan sampai kapan bumi ini harus menjadi kuburan bagi harapan? Bu, di antara tumpukan puing dan tubuh-tubuh tak bernyawa itu, ada mimpi yang belum sempat diwujudkan. Ada anak-anak yang belum sempat merayakan ulang tahun, belum sempat merasakan indahnya sekolah,
belum sempat mencium kening ibunya sebelum berangkat belajar. Dan hari ini, mimpi itu hilang. Bukan karena mereka salah, tapi karena dunia dewasa yang tak kunjung belajar. Ketika Hoti menembakkan rudalnya, mungkin itu hanyalah satu bagian kecil dari perang besar. Tapi bagi ibu-ibu di Gaza, itu adalah tanda bahwa ada yang peduli, ada yang masih berani bicara saat dunia memilih diam. Tapi Bu, apakah membalas dengan rudal adalah jawabannya? Apakah menambah jumlah jenazah akan membawa damai? Kita tahu jawabannya. Kita tahu bahwa setiap nyawa adalah tak tergantikan. Kita tahu bahwa yang dibutuhkan hari ini bukan lebih banyak peluru, tapi lebih banyak pelukan. Disinilah suara ibu-ibu seperti kita dibutuhkan. Kita mungkin jauh dari Gaza, dari Israel, dari Yaman, tapi suara hati kita tak pernah jauh dari anak-anak. Karena saat satu anak menangis, seluruh ibu di dunia ikut merasakan luka itu. Bayangkan Bu, jika video ini bisa sampai ke lebih banyak orang, ke lebih banyak hati. Mungkin satu suara kecil bisa jadi gelombang besar, bukan gelombang kemarahan, tapi gelombang empati. Karena dunia ini butuh lebih banyak hati yang bersuara.